Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Sebelumnya, wabarakatuh. izin memperkenalkan diri. Nama saya Ihdas Naini Mareta dengan NPM 21130240119 dan rekan saya. Saya Nisa Najeni dengan NPM 21130240039. Jadi, di sini kami akan melanjutkan penjelasan tentang gimnosperme, terutama pada kelas Genetini dan 3 ordonya dan kelas Cornifer dan ordo-ordonya. Yang pertama yaitu kelas Genetini. Yaitu kelas Genetini ini terdapat 3 ordo, yaitu yang pertama Epedrales, Genetales, dan Welwisiales. Ordo Epedrales itu contohnya Ephedra altissima, Ordo Genetales itu melinjo atau Genetum genemon, dan Ordo Welwisiales itu ada contohnya Welwisia mirabilis. Uh, yang pertama yaitu Ordo Epedrales. Dari epidural sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya ep. Ep itu artinya di atas dan hedra itu kursi atau duduk di atas suatu tempat. Contoh epidralis ini yaitu tumbuhannya pada Ephedra altissima. Habitusnya berupa perdu dengan percabangan yang banyak. Dikatakan perdu karena tumbuhan ini berkayu berbatang kecil dengan percabangan dekat dengan permukaan tanah. Secara morfologi dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun. Selanjutnya yaitu daun. Daunnya ini yang kecil-kecil ini, nah ini yang berwarna merah. Daunnya ini memiliki ciri khas yaitu kecil dan bersisik. Dikatakan bersisik karena memang bentuknya seperti sisik. Lalu tersusun bersilang antara daun di satu buku dan buku lainnya. Jadi seperti tanda tambah kalau dilihat dari atas. Jadi di sini ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Lalu daunnya ini berpasangan pada setiap buku. Lalu daunnya ini daunnya ada 2 sampai 4 dalam setiap bukunya. Lalu selanjutnya yaitu batang. Batang yang ciri khas batang pada bangsa ini yaitu berkayu seperti pada equisetum atau paku ekor kuda. Lalu percabangannya tuh banyak. Batangnya berwarna hijau yang nantinya apabila sudah kering akan berwarna menjadi coklat, dan batangnya ini merupakan ciri khasnya yaitu berbuku dan beruas-uas. Akarnya termasuk akar tunggang dan terdapat akar bantu atau tambahan untuk membantu tanaman ini hidup di tempat kering. Nah, Ephedra ini bersifat dioecious atau alat kelamin jantan betina itu terdapat pada tumbuhan yang berbeda dan bersifat heterospora, yaitu terdiri dari mikrospora dan megaspora. Strobilus betina atau kerucut betinanya itu memiliki bentuk ujungnya agak runcing. Sini. Lalu strobilusnya terdiri 2 sampai 4 pasang braks dan tersusun rapat. Ini merupakan braksnya. Nah, braksnya ini lebih banyak dibandingkan pada strobilus jantan. Dan braksnya ini tersusun berlawanan arah. Jadi ada yang seperti ini, lalu ada yang kayak gini. Dan itu tersusun rapat. Lalu strobilus jantannya, strobilus jantannya itu berkembang di ketiak daun. Nah, itu yang membedakan dengan strobilus betina. Kalau strobilus betina itu ada di ujungnya seperti ini. Kalau misalkan strobilus jantan itu dia ada di setiap ketiak daun. Lalu strobilus jantan ini bentuknya bulat atau bulat telur.
terdiri dari 2 Bracteoles dan 1 benang sari. Bracteoles adalah struktur yang tersusun berlawanan dan menyatu pada dasarnya yang disebut dengan perian. Strobilus ini terdiri dari kepala sari atau anter dan tangkai sari atau stalk ini dan perian. Nah, di kepala sari ini terdapat 2 sampai 5 mikrosporangium. Ordo selanjutnya yaitu ordo Genetales. Contohnya yaitu pohon melinjo atau Genetum genemon. Habitusnya berupa pohon. Dikatakan pohon karena merupakan tumbuhan berkayu dengan batang yang besar dan percabangannya itu jauh dari tanah. Nah, daunnya itu tipe tunggal dan duduk berhadapan serta pertulangan yang menyirip. Dikatakan tipe tunggal karena dalam satu tangkai daun itu hanya terdapat satu helaian daun. Dan duduk berhadapan maksudnya seperti yang kita lihat, duduk daunnya itu berhadapan antara daun yang kanan dan yang kiri. Dan pertulangannya menyirip. Seperti yang kita lihat, ini merupakan pertulangan menyirip seperti sirip ikan. Batang, bentuk batangnya itu monopodial. Dikatakan monopodial karena batang utamanya ini terlihat jelas dibandingkan dengan cabang-cabang lainnya. Lalu bulat dan tumbuh lurus serta berkayu. Dan diameternya ini sekitar 10 sampai 20 cm. Akar pada Genetum genemon ini merupakan akar tunggang. Lalu selanjutnya Genetum genemon ini merupakan tumbuhan dioecious. Lalu Strawberry jantannya ini bentuknya ramping dengan 10 sampai 25 bracts. Terdiri dari 2 kepala sari atau anter yang ujung bawahnya ini tertutup oleh perian. Lalu ini merupakan Strobilus betinanya. Di sini ada struktur yaitu inner integumen, outer integumen, dan perian. Di dalam Strobilus betina ini terdapat bakal biji. Biji ini berbentuk bulat, telur terbalik pada waktu matang nantinya akan berwarna merah tua dengan ujung yang meruncing. Kulit biji ada 3 lapisan, yaitu lapisan luarnya itu surotesta, yang ke tengah itu sklerotesta, dan dalam itu endotesta. Lalu ordo yang ketiga yaitu ordo Welwitziales. Contoh tumbuhannya itu Welwitschia mirabilis. Daunnya itu ciri khasnya yaitu daunnya itu duduk berhadapan. Seperti yang kita lihat bahwa daunnya itu duduk berhadapan antara satu daun dengan daun yang lainnya. Lalu ciri khasnya lagi itu bentuk daunnya seperti pita. Dapat dikatakan pita karena daunnya itu bentuknya lebih besar daripada batangnya, sehingga membentuk seperti pita. Lalu panjang daunnya dapat mencapai 2 meter dengan bagian ujung yang mulai mati. Dapat kita lihat bahwa ini merupakan batang pada tumbuhan Welwitschia mirabilis dan ini merupakan akarnya yang akarnya ini akar tunggang. Dan ini merupakan Strobilus jantan pada tumbuhan ini dan ini merupakan Strobilus betinanya. Oke, selanjutnya kelas Coniferae akan dijelaskan kepada Nisa Najmi. Pada Nisa Najmi disilahkan. Lalu yang selanjutnya ada kelas Coniferae. Conifer berasal dari kata conus yang artinya kerucut. Jadi, ciri utama dari anggota kelas conifer ini yaitu memiliki strobilus yang berbentuk seperti kerucut. Terdapat 5 ordo dalam kelas Coniferae, yaitu yang pertama Taxales, Araucariales, Podocarpales, Pinales, dan Sapressales.
Yang pertama yaitu Ordo Pinales. Pinales itu artinya tumbuhan runjung. Contoh dari Ordo Pinales yaitu tanaman pinus atau bahasa latinnya itu Pinus mercusi. Pinus mercusi memiliki ciri khas batang yaitu batang bagian bawahnya lebih besar daripada batang atas sehingga pohon berbentuk mengerucut. Tipe percabangan pada tanaman ini yaitu tipe percabangan monopodial, di mana batang utamanya dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang batang lainnya. Kemudian karakteristik daun pada pada tanaman pinus yaitu memiliki daun majemuk dengan bentuk seperti jarum. Pada setiap eh, daunnya itu terdapat seludang yang mana di setiap seludang itu terdiri dari dua helai daun berbentuk jarum. Kemudian akar dari tanaman pinus yaitu memiliki sistem perakaran tunggang yang kuat dan mencengkram tanah. Ordo Pinus tanaman monoesus atau berumah satu. Artinya dalam satu pohon terdapat dua organ reproduksi yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus betina itu berbentuk seperti kerucut dan memiliki sayap-sayap di setiap bakal bijinya. Jadi pada Strobilus betina itu terdapat megasporofil dan di dalam megasporofil itu terdapat megasporangium yang berisi megaspora. Selanjutnya, strobilus jantan pada tanaman pinus ini berbentuk silindris dengan terdiri dari mikrosporofil yang di dalam mikrosporofil itu terdapat mikrosporangium yang berisi mikrospora. Kemudian yang kedua, ordo Taxalis. Taxalis berasal dari kata taksi yang artinya urutan. Contoh dari tanaman ordo Taxalis yaitu ada Taxus bacata atau cemara Inggris. Ciri khas daun uh, ordo Taxalis yaitu memiliki bentuk daun lancet dengan susunan daunnya itu berurutan dan berselang-seling. Batang pada tanaman Taxus bacata itu tumbuh tegak lurus dengan tipe percabangan monopodial. Sistem perakaran pada Taxus bacata yaitu memiliki akar tunggang yang sangat kuat dan mencengkram tanah. Kemudian Strobilus Strobilus pada tanaman ini yaitu berumah dua atau dioesus, artinya hanya terdapat satu eh, hanya terdapat satu strobilus dalam satu pohon. Strobilus Strobilus jantannya itu berbentuk seperti kerucut kecil yang menghasilkan serbuk sari dan di strukturnya itu terdapat brak, kemudian ada mikrosporofil, terus Strobilus betinanya itu berbentuk mengerucut, kemudian eh, apabila sudah berkembang menjadi biji, bijinya itu diselimuti oleh arilus atau arilus berwarna merah cerah, yang mana arilus itu adalah hasil berdaging dari batang yang menghasilkan biji. Kemudian ordo selanjutnya ada ordo Podocarpales. Podocarpales berasal dari kata Yunani yang artinya kaki dan buah. Contohnya adalah ada tanaman Podocarpus macrophyllus atau pohon lohansung. Batang batang pada tanaman ini yaitu memiliki tipe percabangan monopodial. Kemudian daunnya yaitu berbentuk daun linier dengan duduk daun tersebar. Sistem perakaran pada tanaman ini yaitu sistem perakaran tunggang dan memiliki cabang-cabang lain, cabang-cabang akar lainnya. Kemudian strobilus betinanya itu berbentuk strobilus betinanya itu diselimuti oleh epimatium berwarna merah
Sedangkan strobilus jantannya itu berbentuk silindris, terdiri dari serbuk sari yang berjumlah banyak dalam bentuk bulir-bulir. Kemudian yang keempat ada Ordo Sapresales. Sapresales berasal dari bahasa Latin sapressus yang artinya cemara. Tanaman contoh dari ordo ini adalah Taxodium distichum atau cemara gundul. Batang batang dari pohon cemara gundul ini memiliki tipe percabangan monopodial. Ciri khas dari ordo Sapresales yaitu daunnya berbentuk seperti sisik. Kemudian tanaman ini memiliki sistem perakaran tunggang. Ordo Sapresales merupakan tanaman berumah satu atau monoecious. Artinya dalam satu pohon terdapat Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus jantannya itu berbentuk bulat, berwarna hijau, sedangkan Strobilus jantannya itu berbentuk bulir-bulir dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian yang terakhir Ordo Araucariales memiliki batang dengan tipe percabangan monopodial. Batangnya tumbuh tegak lurus. Contohnya itu tanaman Araucaria Cunninghami. Ciri khas daun pada Araucariales yaitu memiliki daun berbentuk sisik dan yang sangat kaku dan tajam. Lalu tata letak daunnya itu spiral. Kemudian akarnya yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Dan tanaman ini merupakan tanaman berumah satu atau monoecious, artinya dalam satu tanaman terdapat Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus betina berbentuk oval, letaknya di ketiak daun, sedangkan Strobilus jantannya itu terletak di ujung tanaman. Strobilus betina apabila sudah masak akan berwarna coklatan dan ukurannya lebih besar daripada Strobilus jantan. Cukup sekian saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.